Kami persilakan waktu dan tempatnya Bapak untuk bisa naik ke atas panggung bersama kami. Tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasar, ini pertama kali saya deg-degan loh untuk sampingnya Prof. Nasar. Langsung berasa suci. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini saya langsung mendapat pencerahan ya, Mas Aan, untuk bisa terus membawa perdamaian. Seperti tema dialog kita pada hari ini, yaitu dialog perdamaian. Begitu Prof. Nasar. Nah, Prof. Nasar, saya dengan Mas Aan, kami ingin berdialog sedikit mengenai tentang tema kita, yaitu perdamaian dan persatuan. Kita tahu ya Mas Aan ya, bahwa sekarang ini masyarakat Indonesia tentunya datang dari beragam perbedaan, tidak hanya kebudayaan, suku, agama ya, maupun juga daerah yang ada di kota Jakarta khususnya. Betul. Oleh karena itu kami ingin bertanya nih, dalam pandangan Prof. Nasar, mengapa dialog antar agama menjadi penting dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, izinkan saya mengucapkan selamat anniversary 50 tahun Hotel Borobudur. Hotel saya di Jakarta ini, inilah hotel yang paling sering melakukan dialog antar umat beragama. Saya tahu persis karena seringkali diundang, apakah itu dilakukan oleh NU International Conference juga selalu di sini, Majelis Ulama juga sering di sini, kemudian juga Kementerian Luar Negeri sering di sini. Saya juga sering diundang di beberapa tempat, tetapi yang paling sering ditempatin untuk dialog antar umat beragama adalah Hotel Borobudur. Dan alhamdulillah juga kami dapat informasi ya bahwa setiap bulan suci Ramadan salah satu hotel yang terlaris adalah Hotel Borobudur. Karena dekat dengan situ kan, itu ada istilahnya itikaf VIP. Jadi nginapnya di sini kan makanannya enak dan dekat dengan masjid Istiqlal. Baik, dialog ini penting. Di dalam masyarakat yang plural, dialog itu kesediaan kita untuk menerima orang yang berbeda dengan kita, itu hakikat toleransi. Tidak bisa disebut toleransi kalau hanya menerima kelompoknya saja, tapi tidak bersedia menerima kelompok yang lain. Jadi saya tegaskan, kesediaan kita untuk menerima orang lain yang berbeda dengan kita itu adalah hakikat toleransi, dan itu bisa diwujudkan dalam dialog. Tanpa dialog kan nanti menyambung ya kan. Jadi dialog itu adalah sesuatu yang sangat suci dalam agama, dalam Islam terutama. Allah sendiri itu paling cinta terhadap dialog. Dialognya itu bukan hanya orang baik-baik. Allah pun juga berdialog dengan iblis. Kita kan kalau ngapain berdialog dengan orang jahat? Nabi atau Allah mencontohkan iblis seperti itu juga diajak berdialog. Ma mana'aka tasbih dari mahal kebiadaan. Kenapa engkau tidak bersujud yang menciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah kepada iblis. Nabi pun juga berdialog kepada janin yang kecil-kecil itu kan. Kita kan ngapain dialog dengan anak kecil? Allah memberikan contoh, janin dalam kandungan pun dia ada berdialog. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mau enggak mengakui aku nanti sebagai Tuhanmu, wahai si orok janin? Bala syahidna, of course, pasti. Jadi jawaban kita itu bukan na'am, yes, tapi bala artinya of course. Kalau of course itu kan lebih tegas gitu. Kalau yes, datang ke rumah nanti sore, ya, enggak datang. Tapi datang ke rumah nanti pasti pasti datang. Ya, Allah pun berdialog dengan malaikat.
Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Jadi Allah mendeklarasikan rencananya untuk menciptakan manusia. Ini juga dalam kita perjanjian lama Pak ya. Jawabannya apa? Malaikat, ya ini Allah pun juga itu sangat lapang dada ya, maha lapang dada. Makhluknya pun diberikan kesempatan menginstruksi. Maaf ya Allah, kira-kira kenapa Engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan merusak lingkungan? Bukankah manusia itu nanti akan melakukan perubahan darah? Terus semua itu kan berarti. Tapi nggak apa-apa. Jadi, nah Allah itu mulai tersinggung ketika malaikat itu mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan bukankah kami yang selama ini kamu mengabdi kepadamu, menyembah kepadamu. Nah Allah tersinggung di situ. Apa jawaban Allah? Ini alam malat alam, aku lebih tahu daripada kalian. Jadi sekalipun kita ahli ibadah, jangan nepuk dada aku loh ahli ibadah, Tuhan nggak suka loh. Nabi pun juga berdialog dengan para nabi, Allah pun berdialog dengan para nabinya. Jadi kesimpulannya, dialog itu adalah tradisinya Allah, tradisinya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau ada orang yang tidak mencintai dialog, berarti tidak mencintai tradisi yang dibangun oleh Allah. Makasih. Jadi Bang Karim, untuk menciptakan sebuah perdamaian itu harus ada dialog. Itu ya Prof ya. Nah kali ini kita juga dengarkan dari Romo Antonius Suyadi. Silakan Romo. Terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun dan berkabung untuk Saudara Borobudur yang pada sore hari memperkasai kita semuanya untuk berjumpa, untuk berbincang-bincang, dan tentunya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim. Bagi saudara-saudari sekalian, pada dasarnya kita ini hidup bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Saya bisa menyendiri di tengah hutan atau di tengah kota dimanapun juga. Setiap orang membutuhkan orang lain dalam kehidupan bersama ini. Prof. Nasar tadi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa bagaimana secara prinsip imani kita sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa membutuhkan untuk kebersamaan berdialog sebagaimana Tuhan Yang Maha Esa berdialog kepada umatnya, bahkan kepada kuasa kegelapan dan lain sebagainya, malaikat dan seterusnya. Apalagi kita sesama umat manusia yang satu dengan yang lain sangat penting untuk membuka diri, berdialog, berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai sesama manusia, dan tentunya untuk memuliakan sesama manusia itu agar satu sama lain untuk menjunjung tinggi martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam kehidupan ini. Apabila kita membuka pintu dialog, pintu komunikasi dengan yang lain, tentu tadi apa yang dicita-citakan sebagaimana kebersamaan kita itu persatuan dan perdamaian, memang kunci dasarnya adalah bagaimana kita membuka diri untuk berdialog, berkomunikasi untuk hal-hal yang semua positif demi perkembangan dan kemajuan kita bersama di dalam kehidupan ini. Saya kira itu. Terima kasih Romo. Nah ini ada pertanyaan menarik nih yang ini sekaligus jadi simbol Romo dengan antara Istiqlal dan juga katedral, adanya lorong silaturahmi. Ini seakan-akan ada pesan yang ingin disampaikan oleh kedua tempat ibadah ini. Nah, kira-kira Romo kira-kira apa yang ingin disampaikan terhadap masyarakat Indonesia terkait dengan lorong yang sudah jadi? Karena kalau orang berkunjung ke Istiqlal, inginnya juga berkunjung ke katedral, nginepnya di Borobudur, iya nggak Bang Karim ya? Betul, cocok perpaduan yang sempurna sekali lakukannya. Tapi bukan hanya dibangun, tapi ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Silahkan Romo. Baik, sebenarnya pertama-tama harus menjelaskan Prof. Nasar karena beliau memiliki gagasan monggo. Nanti saya sedikit menambahkan saya karena dia memiliki gagasan utama untuk membangun terowongan silaturahmi itu. Silahkan Prof. Karena dia yang memiliki gagasan awal. Itu contoh orang baik. Tawaduknya bukan main. Tidak gampang jadi romo. Dan kalau orang bisa juga nggak boleh ditolak. Jadi semula memang mohon maaf ya,
tidak banyak yang setuju dengan pembangunan terowongan itu. Kami bersama teman-teman ini, Istiqlal punya pandangan lain. Wah, itu kan mahal. Kalau kita bangun macam-macam bisa. Bagaimana kalau kita bangun jembatan? Kalau hanya penyeberangan. Bagaimana kalau kita bikin semacam dibikin tempat untuk melintas itu hemat. Ya. Saya tadinya hampir putus asa, tapi ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak, yang kita akan bangun itu bukan lubang, bukan rumah ibadah, tapi yang kita akan bangun adalah sebuah simbol. Simbol itu kan memang tidak bisa terukur dengan angka-angka, ya. Tapi kita akan melihat nanti apa efek daripada itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya baru 2 minggu yang lalu saya diundang ke United Nations PBB di New York tentang tunneling, bahwa satu-satunya masjid, satu-satunya negara yang menggagas tunnel toleransi, istilahnya Pak Jokowi itu lorong toleransi itu adalah Indonesia. Jadi kita itu mendapatkan apresiasi bahwa Indonesia itu negara contoh untuk toleransi. Bukan saja antara masyarakatnya berkomunikasi, tapi rumah ibadahnya pun juga connecting each other. Akhirnya simbol yang kita gunakan nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam situ, itu ada simbol jabatan itu. Bukan jabatan formal kan, ini kan formal kan, tetap tahu. Tapi kalau ya nyata, lembut, ada perwakilan kasih sayang di situ. Itulah antara dua rumah ibadah itu. Nah, kenapa ini penting masalah Anda? Pertanyaannya, Indonesia yang seperti pluralnya ini, saya kira tidak ada di dalam masyarakat dunia seperti plural di Indonesia. 15.000 pulau lebih, ya, bahkan 500 bahasa satu sama lain tidak saling memahami. Bahkan menurut Pak Kunciran Indra, 500 bahasa yang berbeda pun itu ada di Pulau Papua. Jadi bayangkan mungkin bisa lebih 1.000 bahasa lokal di Indonesia. Belum lagi agamanya, belum lagi warna kulitnya, bahkan perbedaan waktunya pun juga Indonesia bagian timur, tengah, dan barat begitu besar perbedaannya. Tapi kok bisa kompak? Ini karena ada Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu dialog ini harus kita lakukan. Kita perlu bukan hanya menghargai perbedaan, tetapi kita harus merayakan perbedaan. Saya menambahkan apa yang menjadi dasar dari Kornasar, kemudian kayu bersambut dari kami di Katedral tentu menunjukkan diri, dan ini upaya sudah lama bahwa saling mendukung di dalam kebersamaan dengan Masjid Istiqlal itu sudah lama kami jalin di dalam berbagai macam kegiatan dan kebersamaan. Biasanya kami juga mengadakan dialog-dialog seperti ini untuk bulan-bulan Ramadan dan kesempatan-kesempatan yang lain, dan selalu dari Masjid Istiqlal Prof. Nasar ini menjadi guru kami dan memberikan tausiah-tausiah kepada kami yang ada di katedral. Maka kalau ada terowongan itu juga menjadikan pertanda persaudaraan sejati di antara dua komunitas agama Kristiani dan Muslim yang ada di Indonesia ini terjalin erat, juga menggambarkan kesatuan dan kebersamaan antar umat beragama. Mungkin kalau di sekitarnya ada 5-6 rumah ibadah dari keenam agama, pasti juga akan terkonek dengan terowongan-terowongan yang ada. Dengan adanya dua tempat ini juga sudah menunjukkan bahwa kami semua saling mendukung, saling menerima, saling mengayomi, dan saling mengembangkan di dalam kehidupan kebersamaan, tentu untuk menghormati di dalam keyakinan masing-masing dari kami di antara umat beragama ini, dan simbolisasi katedral dan Istiqlal dengan terowongan silaturahmi ini justru cita-cita kita bersama untuk hidup berukun dan damai semakin terwujud, karena simbolisasi itu akan meluas dimanapun sudah kita berada, umat agama apapun juga. Terima kasih. Saya tambahkan Mas Aan,
sebelum terowongan ini jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kami di Katolik itu parkirnya sempit ya. Dulu kan dibangun katedral itu naik kuda orang saja, 125 tahun yang lampau. Nggak ada parkirnya seperti ya kita lihat sekarang ini. Nah begitu kita bangun terowongan, maka seluruh parkiran Istiqlal itu juga bisa dipakai oleh saudara kita yang di tetangga itu. Kita punya dua lantai resmi itu, Bapak. Dua lantai bawah tanah itu bisa menampung kurang lebih 1.000 mobil. Dan itu dekat dengan katedral, bahkan lebih dekat katedral daripada ke Masjid Istiqlal, karena kami ada sungai di antaranya. Jadi ini kebaikannya Istiqlal. Dan juga tentu join toleransi itu. Ya kita menggunakan space yang sama untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Jadi inilah yang disebutkan wujud toleransi dalam fisik, karena kita juga parking each other. Makasih jelas bahwa memang salah satu yang mungkin sangat manusiawi dan lebih kebersamaan parkir. Hari-hari ini kami juga sedang mempersiapkan perayaan Paskah, dan mulai sore hari ini tentu pasti parkirnya semua di Masjid Istiqlal. Terima kasih. Luar biasa. Ini salah satu wujud dari perdamaian ya. Di mana ini dengan adanya lorong silaturahmi. Itu versi kami. Tahu dari katedral. Kalau dari katedral silaturahmi juga atau apa? Kira-kira sama saja ya. Oke, ini dalam rangka merayakan perbedaan. Oke. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, Prof. Nasr, mudah-mudahan masih belum bosan ya. Iya, jadi bagaimana strategi dari Masjid Istiqlal, nanti juga mungkin dengan Romo dari katedral sendiri untuk memperkuat komunitas-komunitas khususnya masyarakat untuk bisa terutama anak muda ya, untuk bisa menjunjung tinggi perbedaan untuk bisa mencapai perdamaian itu sendiri. Prof, silakan Prof. Ya, sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Kalau kita mau beranjak daripada hakikat diri kita masing-masing, karena kami berprinsip ya, humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu kok. Perasaan kita itu sama. Maka itu dalam agama Islam mengatakan wala karena Bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak sekali kedengaran Quran itu. Kenapa Tuhan tidak mengatakan wala karena Muslim, Allah memuliakan orang Muslim, Allah memuliakan orang Islam atau mukmin saja? Ini tidak. Siapapun yang merasa anak cucu Adam, ya, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun warna kulitnya, itu kita itu adalah bersaudara dan harus dimuliakan satu sama lain. Inilah, dan ayat yang paling penting juga dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna ikhwah. Tidak dikatakan dalam Al-Quran innamal muslimuna ikhwah. Nggak ada dalam Al-Quran sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Secara eksplisit yang dikatakan dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan, orang yang beriman itu bersaudara. Soal keimanannya seperti apa itu serahkan kepada yang bersangkutan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tidak kompeten untuk memberikan, memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Allah yang berikan petunjuk itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama. Nah inilah filosofi bangsa Indonesia yang dahsyat, yang sampai sekarang ini menjadi tontonan dalam masyarakat dunia. Di Timur Tengah seperti apa yang terjadi sekarang ini, musim dingin tapi buruhan di sini dulu. Bagaimana bayangkan Bapak Ibu sekarang nggak buka puasa, kadang-kadang juga nggak sahur, pakai selimut bisa tampar rumah, gimana itu? Musim dingin lagi kan. Nah jadi kita bersyukur Indonesia bisa menciptakan suatu contoh perdamaian dunia seperti ini. Ya, mereka itu cuma 5 etnik di situ, sama-sama bahasanya, hidungnya sama panjangnya, warna kulitnya pun juga sama, tapi kok berhubungan. Kita di sini kan dari warna kulit berbeda dan juga postur bahasa dan sebagainya berbeda, tapi kok kita bisa akrab satu sama lain. Itu berkat apa? Bineka Tunggal Ika tadi, serius. Maka itu
saya tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada salah seorang pendukung acara kita yang bidadari-bidadari tadi yang menampilkan busana Ramadan yang luar biasa ya. Kita tepuk tangan. Kalian adalah duta-duta Ramadan. Ya, makasih. Romo, silakan. Tadi kaitannya dengan orang-orang muda. Kita ini memang seringkali orang tua, kami ini sering duduk bareng berdialog dan sebagainya. Tapi memang sangat penting untuk mendukung, mendorong pemuda-mudi kita untuk berdialog, bekerja sama, main bersama untuk anak-anak kita, dan tentunya Istiqlal dan Katedral upaya untuk itu. Orang-orang muda juga banyak perjumpaan di Istiqlal ya. Kemudian kami juga yang Katedral juga perjumpaan lintas agama juga kami laksanakan. Biasanya juga berjumpa di Katedral, kemudian datang bersama-sama ke Istiqlal atau sebaliknya. Saya kira ini upaya untuk kebersamaan, membuka, mendukung, dan orang-orang muda membuka mata sehingga memang kita ini bermacam-macam, tetapi dalam kebersamaan tadi yang diungkapkan yaitu rasa memiliki satu dengan yang lain demi persatuan dan kesatuan bangsa, tidak tunggal ika, yang tentunya upaya ini mari kita galakkan, kita ajak pemuda-mudi kita. Kalau tidak kenal tidak sayang, kalau sudah kenal kita saling mencintai dan menyayangi, tentunya pasti akan buah-buah kebaikan yang kita peroleh. Dan mari dari Borobudur ini kita gaungkan untuk pemuda-mudi kita agar saling untuk menerima, saling berkomunikasi, saling bekerja sama, dan saling dialog untuk kebersamaan dan kemajuan bersama. Oke, terima kasih Romo. Jadi untuk muda-mudi kita, mari kita saling menjunjung tinggi perdamaian untuk kebaikan bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk kedua kita hari ini. Terima kasih Kiai, Prof. Terima kasih Romo atas dialog hari ini. Mudah-mudahan bukan hanya dialog yang kita lakukan, tapi wujud perdamaian antara kita umat beragama bisa kita wujudkan ke depan. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dialog pada hari ini dengan baca hamdalah untuk yang beragama Muslim. Untuk yang lain silahkan sesuaikan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih Prof dan juga Romo.